Hi, greetings to you all everybody in House for All Nations Calgary. How are you guys doing? Apa kabar? Saya senang sekali pada hari Minggu ini punya kesempatan melayani sudah ada dengan firman Tuhan. It's been a while since I visited you and I really look forward to visit you once again. Hopefully in a very near future soon. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan saya bersyukur dan berterima kasih itu Pastor Eri yang memberikan kesempatan pada saya hari ini untuk melayani saudara. Judul daripada firman Tuhan pada hari ini adalah How to Build a Strong Generation. How to Build a Strong Generation Through Our Family. Dan saya percaya Tuhan berikan saudara keluarga dan juga komunitas bersama, bukan hanya personal family, tetapi juga collective family as a church. Sebagai komunitas di Calgary, bahkan di Kanada, untuk membangun sebuah generasi yang kuat yang Tuhan rindukan. Are you ready to learn? Dan saya berharap sudah belajar sesuatu yang berharga. Bukan hanya memberkati pernikahan saudara, keluarga secara pribadi, tetapi as a church, as a community, as a family, God's family. Saudara bisa menjadi berkat bagi kota Calgary. Are you ready? Let's go. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, saya ingin mulai dengan mengutip satu bagian daripada firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada dua tugas utama yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, yaitu yang pertama untuk memenuhi bumi, dan yang kedua adalah untuk menguasai atau menaklukkan bumi. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut bagaimana manusia harus melakukan tugasnya untuk memenuhi apa yang Tuhan percayakan pada Adam dan Hawa, mari izinkan saya kutip dulu satu ayat lagi di Kejadian pasal kedua, ayat 24, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita. Dikatakan di ayat ke-24 pasal kedua Kejadian, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dikatakan bahwa untuk Adam dan Hawa bisa memenuhi tugas yang Tuhan percayakan pada mereka pada saat Tuhan menciptakan mereka, yaitu memenuhi dan menaklukkan atau menguasai bumi, Tuhan memberikan kepada mereka keluarga. Tuhan mempersatukan mereka. Keluarga adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk memungkinkan manusia menggenapi rancangannya, yaitu memenuhi dan menaklukkan bumi. Untuk manusia mampu menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak memberikan perusahaan, Tuhan tidak memberikan startup company, Tuhan tidak memberikan organisasi yang lainnya, yayasan, bahkan Tuhan tidak mendirikan gereja untuk manusia bisa memenuhi panggilannya atau rancangannya. Instead, Tuhan memberikan keluarga. God gave us a family to fulfill His calling into our life. Nah, oleh sebab itu, keluarga merupakan unit terkecil yang Tuhan bentuk dan merupakan institusi yang pertama Tuhan bentuk. Dan keluarga juga merupakan unit terkecil dari sebuah komunitas atau community yang ada. Oleh sebab itu, dasar yang kuat daripada sebuah komunitas, sebuah kota, sebuah bangsa, bahkan sebuah generasi terbangun di atas dasar yang kita kenal sebagai keluarga. Keluarga yang kuat akan membangun generasi yang kuat, bangsa yang kuat. The quality of the families will ultimately determine the destiny of a nation. Kekuatan daripada keluarga yang kemudian akan menentukan arah dan tujuan daripada sebuah bangsa, termasuk sebuah generasi. Nah, oleh sebab itu di dalam pelajaran kita hari ini, kita akan belajar 3 hal mendasar yang sangat penting yang dibangun di dalam kehidupan seorang individu sejak lahir, dan apa yang terbangun yang menjadi esensi dasar daripada keberadaan individu ini. Sehingga dia bisa menjadi bagian daripada sebuah komunitas yang kuat. Dan kemudian mempengaruhi sebuah generasi yang kuat. Dan eventually akan menjadi bagian daripada sebuah bangsa yang kuat. Ada 3 hal yang sangat penting yang terbangun di dalam diri setiap kita sejak kita dilahirkan. Nah, kita akan belajar tentang 3 hal penting ini yang perlu terbangun dalam kehidupan kita dengan baik. Nah, tidak terbangunnya 3 hal ini dengan baik dalam kehidupan kita atau seseorang yang dalam pengalaman saya mengembangkan menjadi sumber atau akar permasalahan
dari banyak konflik dan dilema dan problema yang dihadapi oleh kita manusia. Baik kita secara individu maupun secara kolektif bersama-sama. Dalam pengembalaan saya temukan ada banyak sekali masalah dalam pernikahan, masalah dalam pekerjaan, yang kalau ditelusuri itu dapat kita kemudian temukan bahwa akar permasalahannya adalah hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan 3 hal yang kita akan pelajari yang menjadi akar permasalahannya. Nah, ketiga hal tersebut itu adalah yang pertama identitas, self-image. Self-image kita terbangun dalam keluarga. Kita akan belajar mengapa self-image, identity atau identitas diri kita, gambar diri kita penting sekali dan itu dibentuk dalam keluarga. Yang kedua, kita belajar tentang rasa berharga, sense of worth atau sense of belonging, bahwa kita ini berharga, bernilai, dan ini juga merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan kita sebagai individu untuk berfungsi dengan baik. Kalau kita terbangun dengan sehat, rasa berharga kita, sense of worth kita, maka kita juga bisa berfungsi dengan benar di dalam kehidupan kita setelah kita menjadi dewasa. Nah, sama seperti identity, self-image, sense of worth atau rasa berharga ini juga terbentuk di dalam keluarga. Demikian juga dengan sense of significance, hal yang ketiga. Rasa berguna, sense of purpose, bahwa kita merasa bahwa kita bermanfaat, berdampak dalam kehidupan. Yang akan mempengaruhi the fulfillment, rasa puas dalam kehidupan kita. Tidak hampa. Ya, saudara yang mengisi rasa fulfilled dalam kehidupan kita, berarti puas, bukan karena pencapaian, bukan karena materi, bukan karena keberhasilan sebenarnya. Pada saat kita menyadari kita menggenapi panggilannya, ada sebuah rencana yang besar yang kita penuhi dalam kehidupan kita. Pada saat kita memenuhinya, that sense of fulfillment, that sense of significance terbangun dengan sehat di dalam diri kita. Nah, ini 3 hal yang sangat penting yang terbangun di dalam diri seorang individu melalui sebuah keluarga. Nah, itu yang kita akan pelajari. Jadi hal pertama yang terbangun di dalam diri kita melalui keluarga adalah identity, identitas, self-image, gambar diri kita. Saudara, gambar diri kita telusuri atau identitas diri kita telusuri biasanya dari asal-usul keluarga kita. Seringkali gambar diri seseorang rusak karena latar belakang keluarganya. Saudara, apabila saudara ingat pada waktu Yesus sebelum memulai pelayanannya, cobaan pertama yang iblis lakukan kepada Yesus adalah mencobai gambar dirinya, identitas dirinya. Iblis berkata, kalau betul kamu anak Allah, if you are the son of God, are you sure that you are the son of God? Apakah kamu yakin kamu ini anak Allah? Yakinkah kamu bahwa kamu adalah anak Allah? Nah, gambar diri kita, identitas diri kita, self-image kita bangun biasanya dari latar belakang asal-usul keluarga kita. Saya tidak tahu apakah saudara punya gambar diri yang sehat, identitas diri yang sehat, karena saudara menelusuri, saudara punya latar belakang keluarga yang baik, yang memberikan saudara kepercayaan diri. Notice, kata percaya diri datang dari identitas dan gambar diri yang sehat. Saya temukan ada banyak sekali individu yang gagal dan sulit perform dalam kehidupan mereka karena lack of self-confidence, karena tidak adanya rasa percaya diri dalam diri mereka. Nah, rasa tidak adanya percaya diri ini diakibatkan bukan karena mereka tidak bertalenta atau tidak berkarunia. Saya temukan ada banyak sekali orang-orang yang very talented, mereka sangat berkarunia, punya potensi yang luar biasa. Tetapi mereka lack of self-confidence, mereka tidak punya rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini tidak bisa dibangun apabila kita belum menyelesaikan masalah self-image, identity kita. Kalau ada di antara kita yang masih bergumul dengan latar belakang kita. Nah, sebagaimana Yesus, kalau sudah telusuri latar belakang asal-usulnya, sebagaimana pada waktu saya belajar sekolah Alkitab, dikatakan bahwa sebenarnya Yesus bergumul dengan latar belakang masa lalu keluarganya, karena notabene ibunya yang disebut sebagai wanita yang hamil tanpa nikah, kalau sudah ingat latar belakang Yesus. Oleh sebab itu, sebenarnya Yesus tidak punya alasan untuk punya self-image atau self-confidence yang sehat. Tapi kalau saudara mempelajari Injil, saudara temukan bahwa berulang kali bangsa Israel, orang Yahudi, takjub dengan urapan otoritas wibawa yang Yesus miliki. Setiap kali dia masuk ke bait suci, membaca kitab suci,
Dan mereka berkata, bukankah dia anak dari, dan mereka sebut saudaranya, siblingsnya, orang tuanya. Mereka berkata, we know where he comes from. Kita tahu asal-usulnya. Tetapi dari manakah dia mendapatkan urapan otoritas wibawa seperti itukah? Karena Yesus seringkali berkata, aku tahu dari mana aku berasal. Karena dia tahu dia tidak hanya berasal secara jasmania saja, tetapi dia berasal daripada surga. Dan dia tahu dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Nah, kepercayaan diri kita seringkali akan kita bangun naturally, instinctively dari asal-usul kita. Saudara tidak bisa mengelakkan diri daripada menelusuri dari mana engkau berasal. Nah, masalahnya adalah tidak setiap kita apabila kita menelusuri masa lalu kita, keluarga kita temukan ada hal-hal yang membanggakan kita sehingga kita bisa bangga akan asal-usul kita. Saya menemukan ada banyak sekali anak-anak muda yang bergumul karena latar belakang keluarganya. Dia punya nama keluarga yang tidak membanggakan dan dia tidak bisa menutupinya. Dia tidak bisa menentukan dari mana dia berasal. Tidak seorang pun di antara kita menentukan di mana kita mau dilahirkan. Orang tua seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita semua punya kesempatan saat ini untuk menentukan keluarga seperti apa yang kita mau bangun. Nah, what if? Bagaimana kalau saudara temukan saudara berasal dari keluarga yang tidak membanggakan? Mungkin orang tua saudara berpisah. Bahkan ada yang menemukan latar belakangnya di mana dia tidak mengetahui siapa ayah kandung atau ibu kandungnya. Istri saya sendiri sampai hari ini tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya. What if you have a background and a past like that? Pertanyaannya, bagaimanakah saudara bisa mendapatkan rasa percaya diri, mendapatkan identitas dan gambar diri yang sehat apabila sudah tidak memiliki latar belakang keluarga yang seperti itu? Saya ingin beri saudara satu ayat yang datang daripada firman Tuhan yang bisa memberikan pada saudara jaminan dari mana engkau berasal. Yeremia pasal yang pertama ayat kelima merupakan ayat andalan saya, pegangan saya bagi siapapun juga. Dan saya ingin membagikannya pada saudara. Dikatakan seperti ini, sebelum aku Elohim membentuk engkau Yeremia dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Melalui Yeremia Tuhan memberitahukan pada kita. Selain Tuhan memberitahukan pada Yeremia, Tuhan juga memberitahukan pada saudara dan saya. Bahwa sebelum saudara dan saya ada di dalam rahim ibu kita sudah exist. Kita sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan yang menempatkan kita di dalam kandungan ibu kita. Dan bahkan sebelum kita keluar dari kandungan dan dilahirkan, Tuhan telah menetapkan masa depan kita. Dan Tuhan selalu berjanji dia akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang baik bagi setiap kita. Nah, oleh sebab itu apabila sudah bergumul tentang gambar diri saudara, karena sudah menelusuri secara jasmani, saudara tidak menemukan hal yang membanggakan dari latar belakang keluargamu secara jasmani, ketahuilah bahwa engkau berasal daripada Bapa di surga, dan identitasmu adalah engkau anak Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan bukan hanya engkau berasal daripada Tuhan, masa depanmu, kehidupanmu ada dalam tangannya, dan Tuhan telah menetapkan engkau juga untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, hari ini saya tidak tahu siapa di antara saudara yang bergumul dengan kepercayaan diri saudara. Your self-identity, your self-image. Saudara melihat diri saudara tidak sebaik yang saudara inginkan. Saya berdoa supaya saudara berdamai dengan keberadaanmu. Berdamai dengan latar belakang. Saudara tidak bisa memilih dari mana engkau berasal. Saudara tidak bisa memilih orang tuamu. Saudara tidak bisa memilih di tempat mana engkau ingin dilahirkan. Saudara tidak bisa memilih jenis kelamin apa saudara ingin dilahirkan. Bahkan urutan keberapa. Termasuk bentuk tubuhmu, suku apa, dan lain sebagainya. Saya temukan ada begitu banyak manusia yang bergumul dengan keberadaan dirinya. Mereka merasa, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa saya lahir dengan urutan yang sedemikian? Kenapa saya merasa dirugikan kalau lahir dengan jenis kelamin ini? Mengapa saya lahir menjadi suku seperti ini? Ada yang benci bentuk rambutnya, ada yang benci bentuk matanya, ada yang benci bentuk tubuhnya. Ketahuilah bahwa apapun bentuk tubuhmu, itu adalah yang terbaik, yang terindah untuk engkau. Amin. You need to accept it, and you need to make peace with it. Apabila sudah menerima keberadaan dirimu dan berkata bahwa apapun keberadaan diriku, itu adalah pilihan Tuhan dan ciptaan Tuhan yang sempurna bagi aku, maka saudara akan
memiliki gambar diri yang sehat. Dan dengan gambar diri yang sehat, saudara bisa punya kepercayaan diri yang sehat to perform in life. Nah, saya berdoa kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini mulai memerdekakan setiap saudara. Operasi plastik sekarang ditawarkan oleh dunia. Tapi ketahuilah, bentuk tubuhmu bisa engkau ubah tapak luarnya. Tapi kepercayaan diri hanya bisa terbangun dengan sehat apabila saudara melakukan dan mengizinkan firman Tuhan mengubahkan engkau dari dalam. Matanya bisa diperbesar, rambutnya bisa dilurusin, bahkan tinggi badan sekarang bisa diubah. Bentuk badan sudah bisa ubah. Tapi yang membuat saudara merasa indah, cantik, dan percaya diri adalah pada saat engkau sadar bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang sempurna dan kepercayaan diri itu mengalir dari dalam keluar. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan engkau, dan apabila saudara apply, memperlakukan kebenaran ini kepada anak-anakmu, maka engkau sedang membangun generasi yang sehat, anak-anak yang sehat, punya gambar diri yang sehat, dan punya masa depan yang cerah. Jadi selain identitas, self-image, hal kedua yang terbangun di dalam keluarga dan terbangun dalam kehidupan kita melalui keberadaan kita dalam sebuah keluarga adalah rasa berharga, sense of worth, atau sense of belonging. Nah, sebagaimana iblis mencoba Yesus tentang siapa dirinya, pada waktu Yesus dicobai, iblis berkata, "Are you sure that you are the Son of God?" Yakinkah kamu kalau kamu anak Allah? Saya bersyukur Yesus tidak terprovokasi karena Yesus tahu siapa dirinya, sehingga dia tidak mencoba mengubah batu menjadi roti sebagaimana tantangan oleh iblis. Saudara, Yesus bukan hanya bisa mengubah batu jadi roti. Yesus bisa melakukan apa saja, tapi dia tidak tergoda karena dia tahu siapa dirinya, dia tidak perlu membuktikannya. Nah, kemudian menyerah di ujian yang pertama, cobaan yang pertama, iblis kemudian berkata, oke, iblis mencobai rasa berharganya Yesus. Dia kemudian berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu kalau kamu mau, pasti Bapamu di surga akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Dengan kata lain, pasti if you fall, kalau engkau jatuh, Bapa di surga akan protect you, akan menangkap engkau. He will not let you get hurt. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita tidak terelakkan, we will get hurt. Kita terlukai. Karena Alkitab memang berkata bahwa manusia bergesekan, kita bergesekan satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan keluarga, tidakkah kita bergesekan? Suami istri bergesekan, orang tua anak bergesekan, dan we will hurt each other. Tapi sesungguhnya hurt and bergesekan itu adalah bagian daripada kehidupan kita to get stronger. Nah, masalahnya adalah bahwa banyak kita punya unrealistic expectations dalam kehidupan. Kita hidup berkomunitas, kita hidup dalam komsel, hidup dalam keluarga, is inevitable. Tidak terelakkan kalau kita akan saling melukai, saling mencederai, dan kita akan membuat satu sama lainnya menjadi kecewa. It's part of life. Dalam kehidupan kita, baik secara keluarga, individu, maupun secara kolektif dalam komunitas, dalam cell group, saudara tidak akan terelakkan kalau kita bergesekan dan kita akan saling mengecewakan sebenarnya. Pengkhotbah sebenarnya katakan bahwa dalam kehidupan kita juga ada hari-hari di mana kita mengalami hal yang menyenangkan, tapi kemudian juga dalam konsekuensi dalam kehidupan kita akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang comfortable, termasuknya uncomfortable, wanted, unwanted. Nah, saudara, that's part of life. Dan seorang individu yang dewasa akan bisa menghadapi kedua hal dengan sehat dan dengan baik. Jadi kekuatan dalam kehidupan kita, kekuatan dalam mental kita justru datang melalui tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan. We get stronger when we face challenges and overcoming challenges in our lives. Dan Tuhan ingin membuat diri kita menjadi pribadi yang kuat di dalam keluarga. So, jadi tantangan perlu datang dalam kehidupan kita, dan apabila kita menghadapinya dengan sehat dan keluarga merupakan tempat di mana kita belajar untuk menghadapi tantangan, gesekan, perbedaan itu dengan sehat, maka kita akan menjadi individu yang kuat, dan baru setelah itulah seorang individu akan mampu perform dan bisa menghasilkan atau menjadi dampak yang baik di dalam kehidupannya. Nilai diri seseorang harus terletak di dalam siapa diri mereka dibandingkan apa yang berhasil mereka capai di dalam kehidupan. Self-worth atau their worth is not in what they have achieved, but in who they are.
Seorang individu harus mampu merasa berharga sebagaimana mereka adanya sebelum mereka mampu mencapai atau melakukan apa yang mereka hendak lakukan. Akhir-akhir ini mental health issues menjadi pergumulan banyak orang, terutama di masa-masa pandemi ini. Dan bukan hanya dihadapi oleh orang tua, juga sangat banyak dihadapi oleh generasi yang lebih muda. Saya temukan bahwa salah satu kunci untuk keluar daripada keberadaan ini, kesehatan mental ini, adalah memiliki kekuatan internal yang kuat. Nah, sebagaimana kita tadi bahas bahwa kekuatan internal kita tidak datang karena kita tidak menghadapi gesekan, tidak menghadapi tantangan, tidak menghadapi kesulitan. Justru kekuatan dalam diri kita terbangun pada saat kita belajar untuk menghadapi badai, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Namun, kekuatan ini tidak akan terbangun apabila kita berusaha menghadapinya sendirian. Itu sebabnya kita perlu keluarga. Kita perlu merasakan that somebody cares and somebody is there for me and going through it with me. Saudara perlu keluarga untuk mendampingi saudara untuk menghadapi keberadaan ini. Penelitian menunjukkan bahwa bagi pasien-pasien yang menghadapi pergumulan pada saat mereka sakit COVID, saudara, isolation, sendirian, karena kita memang harus terisolasi, justru merupakan tantangan yang paling besar. Tahukah saudara, penelitian ini juga mengatakan bahwa immune system kita drop pada saat kita merasa isolated, sendirian. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita perlu saling memberikan perhatian. Justru di tengah-tengah kita menghadapi tantangan inilah kita perlu saling memperhatikan. Apabila ada di antara saudara atau keluarga saudara yang sedang berjuang melawan COVID, betul mereka physically has to be isolated secara fisikal. Secara fisik mereka harus diisolasi. Tapi don't you leave them alone. Jangan pikir bahwa mereka perlu istirahat dan tidak diganggu. No, call them. Telepon mereka, video call mereka, talk to them. Make jokes with them. Kasih mereka sukacita, kasih mereka perhatian. Kasih tahu mereka bahwa constantly you are praying with them. Saudara memperhatikan mereka. Send them attention. Kalau bisa kirim makanan, kirim perhatian, kirim video, kirim ucapan. Constantly be with them. Show them that you care for them. Tahukah saudara bahwa pada saat kita mendapatkan perhatian seperti itulah, rasa berharga dalam diri kita ini bangkit sesungguhnya. Oleh sebab itu, sense of worth, sense of belonging itu sangat penting. Nah, bahkan kalau saudara anak yatim piatu, saudara tidak punya orang tua kandung, saudara tidak punya saudara kandung, dan saudara sendirian dalam keluarga, saudara tidak harus merasa sendirian, karena Tuhan memberikan saudara komunitas. Saudara bisa punya teman yang baik, saudara bisa punya komunitas yang sehat, untuk saling memperhatikan. Itulah tujuan kita hidup bersama-sama. Nah, saya berdoa setiap saudara mendengarkan saya, saudara mengerti sekarang bahwa saudara perlu lingkungan seperti itu, dan saudara bisa menjadi lingkungan seperti itu bagi banyak orang. Itulah tujuan Tuhan tempatkan kita dalam sebuah keluarga. Konteks ini bukan hanya keluarga jasmani saja, tetapi juga keluarga rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Today, you can make a difference. Saudara bisa memberitahukan pada seseorang that they matters for you and you care for them. Pada saat saudara lakukan itu, saudara sedang mematahkan upaya iblis untuk mengisolasi seseorang dalam kehidupannya. Karena itu adalah upaya iblis untuk menghancurkan rasa berharga seseorang dalam kehidupannya. Iblis berusaha membisikkan kepada dia, you don't matter. You know what? Nobody cares. Itu yang sering kali ingin ditanamkan dalam pikiran dan hati seseorang. Dan oleh sebab itu hari ini saya berdoa, kita bisa menghancurkan perbuatan iblis apabila kita sadar bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mengasihi kita. Dan dengan hal yang sama, kita ingin memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Mulai dari keluarga kita sendiri, anak-anak saudara, suami istri saudara, orang tua saudara, dan kemudian lingkungan berikutnya, orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saudara. Amin. Show them that you care. Show them that they matters to you. Oleh sebab itu, saudara bisa menjadi dampak yang luar biasa karena saudara menjadi alat di tangan Tuhan untuk membangun rasa berharga dalam diri seseorang. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang dibangun dalam sebuah keluarga selain identitas gambar diri, selain rasa berharga, sense of worth, yang ketiga adalah rasa berguna, sense of significance, sense of purpose. Rasa puas dan merasa mengalami pencapaian dalam kehidupan tidak datang dalam kehidupan kita karena kita berhasil, baik itu soal pendidikan,
secara karir, secara keuangan. Saudara, sukses adalah sesuatu yang semua kita inginkan dan kita kejar. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada salahnya kita mengejar keberhasilan dalam kehidupan kita. It's good to go after success. Tetapi sukses atau keberhasilan tidak bisa memberikan fulfillment, rasa puas, pencapaian dalam diri kita. Karena rasa puas, lubang yang begitu besar ini hanya dapat diisi pada saat kita menyadari bahwa kita menggenapi panggilan dan rencana Tuhan. Yang saya sebut sebagai kehidupan yang impactful, penuh dengan dampak. Successful berhenti di diri kita sendiri. Tapi life of impact, an impactful life, hidup yang berdampak, tidak berhenti di diri kita sendiri. Karena hidup yang berdampak berakhir bermuara di dalam diri orang lain. Nah, kalau saudara punya arah kehidupan, tidak hanya ingin berhasil, tetapi ingin berbuah dan berdampak, fruitful and impactful, maka saudara pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Karena saudara tidak akan bisa mampu berbuah dan berdampak bagi orang lain apabila saudara tidak berhasil. Tapi pada saat saudara mengarahkan kehidupan ingin menjadi berdampak dan berbuah, maka Tuhan akan memberikan saudara hati yang besar. Karena hidup saudara akan penuh bukan hanya dengan diri saudara sendiri, kepentingan dan kebutuhan diri saudara sendiri, tapi hidup saudara akan penuh juga dengan kepentingan dan kebutuhan orang lain yang saudara akan penuhi, dan Tuhan akan memberdayakan engkau, memampukan engkau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Rasa puas dan berarti tidak dapat diberikan oleh keberhasilan secara material maupun pencapaian kita. Tapi rasa puas dan berarti hanya manusia dapatkan pada saat mereka menemukan tujuan dan panggilan hidup mereka dan mereka memenuhinya. Salah satu kunci adalah the sense of significance and purpose yang terbangun sejak masa kecil seseorang dalam kehidupannya. Saudara perlu, kalau saudara punya anak-anak kecil, terus constantly build that sense of significance dalam kehidupan mereka. Confirm it in your children's life. Berikan konfirmasi dalam kehidupan mereka. Membangun mereka terus dengan rasa berguna dan berdampak. Sehingga kalau mereka familiar, terbiasa dengan ini, mereka tidak akan mau menyanyiakan kehidupan mereka, melakukan apa yang merusak dan menghancurkan masa depan mereka. Konfirmasi dan assurance dari orang tua, dari lingkungan, dari keluarga lah yang akan terus-menerus memupuk rasa aman dan rasa percaya diri dalam seseorang untuk kemudian dia terus berusaha keras pada saat dia menghadapi tekanan untuk mengeluarkan potensi, karunia dan talenta yang ada dalam dirinya yang Tuhan tempatkan. Saudara, kita tidak akan pernah mampu bisa mengeluarkan potensi, talenta dan karunia yang Tuhan tempatkan dalam diri kita tanpa lingkungan, dukungan, support system yang ada yang menolong kita untuk kemudian bertumbuh dengan sehat dan mengeluarkannya menjadi sebuah potensi atau sebuah talenta atau sebuah dampak yang luar biasa yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang sekitar kita. Dalam setiap kita ada potensi dan talenta yang Tuhan tempatkan. Ada dokter, ada sastrawan, olahragawan, pengusaha, pencipta, inovator yang hebat-hebat yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan anak-anak kita. Semua potensi, karunia, dan talenta telah Tuhan tempatkan dalam diri mereka. Tetapi dibutuhkan lingkungan, support system, keluarga yang sehat untuk terus mengerami dan membiarkan potensi ini terus bertumbuh sehingga bisa berbuah lebat menjadi dampak bagi banyak orang. Nah, karena iblis mengerti kebenaran ini, iblis berusaha menghancurkan keluarga. Pada saat keluarga hancur, maka potensi-potensi yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan generasi yang akan datang tidak akan punya tempat untuk bisa mengeluarkan dirinya menjadi solusi dan berkat bagi dunia ini. Nah, saya berdoa supaya setiap keluarga yang Tuhan berikan bagi saudara dan setiap keluarga yang saudara bangun bisa menjadi tempat di mana generasi berikutnya, anak-anak saudara, dapat mengeluarkan semua potensi, karunia, dan talenta yang Tuhan tempatkan dalam diri mereka menjadi berkat dan buah yang luar biasa to bless your nation and you bless the city di mana Tuhan tempatkan kau berada. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini bukan hanya menolong saudara menelusuri akar permasalahan yang mungkin saudara sedang gumuli, tetapi juga menolong saudara saat ini menyadari strategi yang Tuhan tempatkan dalam diri saudara dan saya untuk kita dapat menguasai dan memenuhi bumi. Saudara, pada saat kita mengerti kebenaran ini, maka darat, laut, dan udara yang Tuhan telah serahkan bagi kita akan bisa kita taklukkan. Tahukah saudara bahwa ada banyak sekali inovasi, jalan keluar, solusi
yang Tuhan telah tempatkan dalam kehidupan kita dan generasi yang akan datang untuk menaklukkan kehidupan di darat, di laut, maupun di udara. Karena bumi ini telah Tuhan serahkan pada saudara dan saya. Mari kita berdoa dan mari kita hampiri Tuhan. Apabila ada di antara saudara yang memerlukan jamahan dan lawatan Tuhan pada saat ini, biarlah Roh Kudus sendiri yang melayani saudara. Let's pray together. Biarlah musik pujian dan penyembahan mendampingi kita pada saat ini, memasuki hadiratnya dimanapun kau berada. Pejamkan mata saudara, tundukkan kepala saudara sebentar, bicara kepada Dia, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Saya berdoa Tuhan, biar Engkau yang berbicara melampaui kemampuan hamba-Mu berkata-kata kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Apabila ada di antara mereka yang bergumul dengan gambar diri mereka, latar belakang mereka, asal-usul mereka, hari ini hamba berdoa supaya mereka berdamai dengan Engkau. They make peace with you and who they are. Apapun yang telah Tuhan tetapkan untuk mereka alami di masa lampau mereka. Mereka mensyukurinya, menerimanya, menjadi bagian daripada keberadaan dirinya. Dan mereka menyadari bahwa mereka berasal daripada Engkau. Apabila ada luka yang pernah mereka alami, kekecewaan dalam kehidupan mereka, yang mereka tidak bisa hindarkan. Hari ini, mereka bersedia melepaskan pengampunan. Mereka bersedia let it go. Sehingga apa yang pernah terjadi ini akan menguatkan mereka. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan Kau mengasihi mereka. Bahkan kalaupun orang-orang yang harusnya mengungkapkan cinta kasih pada mereka, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Hari ini, pada saat mereka melepaskan pengampunan, biarlah Tuhan yang memeluk mereka dengan cinta kasih-Mu. Karena Engkau telah membuktikannya di atas kayu salib. Dan Engkau mengatakan pada kami semua, I love you unconditionally. Biarlah kasih yang tidak terbatas ini turun atas setiap kami, memberikan rasa aman, that we know, that you care, and we matter to you. Bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka. Hamba tahu bahwa Tuhan seberapapun kami pintar, berhasil, dan memiliki pencapaian di muka bumi ini, kami tidak pernah bisa merasakan puas dan fulfillment unless we fulfill your calling. Tanpa memenuhi panggilan-Mu dalam kehidupan kami, hidup kami tidak ada artinya. Hari ini hamba berdoa supaya keluarga, komunitas di mana Tuhan tanamkan kami berada, menjadi tempat di mana kami dapat mengeluarkan yang terbaik dari diri kami, sehingga hidup kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang ada, biar saat ini kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, bukan hanya untuk memulihkan diri kami, tapi menjadikan diri kami tempat di mana kami bisa membangun generasi berikutnya. Keluarga kami, komunitas kami bersama-sama sebagai sebuah gereja dan tubuh Kristus bisa menjadi tempat di mana ada anak-anak yang lebih sehat, generasi yang sehat bisa terbangun di dalamnya. I release these blessings setiap jemaat yang ada dan gereja-Mu di tempat ini. Bila Tuhan sendiri memberkati dari pemimpin sampai setiap bagian yang ada di dalamnya. Tuhan akan menggenapi panggilan-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan memenuhi dan menaklukkan bumi. I release these blessings upon every single one of you. Aku lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bisa bertemu kembali. God bless you. Shalom, saudara sekalian jemaat House for All Nations di Calgary yang saya sangat kasihi. Selamat sore, salam sejahtera. Saya ingin sekali berada bersama-sama dengan saudara-saudara di gereja. Tapi hari ini ketika sudah menyaksikan rekaman video ini, saya sedang melayani di International Campus House for All Nations yang dikembalakan oleh Pastor Daryl. Jadi tolong doakan saya supaya pelayanan yang saya lakukan di Vancouver boleh memberkati khususnya anak-anak muda yang ada di House for All Nations International Campus. Doakan juga karena mulai besok hari Senin sampai hari Kamis akan ada pastor retreat. Jadi semua pastor dari House for All Nations akan bersama-sama retreat. Doakan supaya kami semua sensitif dan bisa mendengarkan direction dan suara dari Tuhan untuk gereja ini.
Begitu ya. Kepada Pastor Jose Carroll, terima kasih sekali sudah bersedia melayani di House for All Nations di Calgary. Saya mengenal Pastor Jose sudah hampir 25 tahun, tidak terasa. Dulu sama-sama melayani di Eropa, berjuang untuk memberitakan Injil, mengembalakan gereja-gereja di Jerman dan di Belanda, dan kemudian bertemu lagi di Indonesia, dan sampai hari ini. Bagi saya, Pastor Jose Carroll bukan hanya seorang pembicara yang baik, bukan hanya seorang pendeta yang berhasil, tapi seorang teman yang sangat baik. Sekali lagi terima kasih sekali Pastor Jose Carroll untuk pelayanannya. Saudara, saya ingin sharing sedikit. Saya tidak ingin mengulang apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Jose Carroll, tapi saya ingin memberikan PR karena tema dari khotbahnya adalah membangun generasi yang kuat. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab kita kata generasi muncul berkali-kali kata generasi, keturunan, generasi, angkatan, untuk mengatakan apa saudara? Bahwa menyiapkan dan membangun generasi baru yang kuat itu adalah sangat penting. Dan yang menarik adalah tadi Pastor Yusuf sudah katakan modalnya bukan perusahaan, modalnya bukan organisasi, modalnya adalah keluarga. Modalnya adalah keluarga. Jadi saudara, pada hari ini saya ingin mengingatkan kita semua, khususnya kita yang masih punya anak-anak yang kita masih harus membesarkannya, yang harus mendidiknya, gitu ya, bahwa anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bertanggung jawab untuk menyiapkan mereka menjadi generasi yang kuat, yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kita semua sebagai jemaat House for All Nations di Calgary, tapi khususnya kepada para pelayan anak, kepada Vero dan kawan-kawan, guru-guru yang melayani dengan setia anak-anak setiap hari Minggu. Mari kita menyiapkan mereka, anak-anak yang dipercayakan kepada keluarga House for All Nations di Calgary ini, menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan setia sampai akhir. Karena itu saya ingin memberikan PR, ya, berikan PR untuk Vero dan kawan-kawan di tim penggembalaan sekolah minggu. Tanamkan kepada diri anak-anak kita self identity yang benar, bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Self identity. Saya tidak tahu apa kurikulum yang dipakai oleh Vero dan kawan-kawan dalam pelayanan sekolah minggu, tapi mulai hari ini, ayo kita mulai mengatakan kepada anak-anak kita siapa identiti mereka yang sebenarnya. Anak-anak kita di rumah, anak-anak jasmani dan anak-anak sekolah minggu yang kita layani, self identity, siapa mereka sebetulnya. Katakan kepada mereka, sharingkan kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Ya, yang kedua, PR yang kedua, apapun kurikulumnya, apapun yang diajarkan, katakan kepada anak-anak, engkau berharga di mata Tuhan. Self-worth, engkau berharga di mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Ya, jadi meskipun dunia ini mungkin tidak peduli dengan engkau, meskipun barangkali orang-orang yang dekat dengan engkau meninggalkan engkau, tidak menganggap engkau penting, tapi di mata Tuhan engkau adalah individu yang sangat berharga. Katakan kepada anak-anak kita, katakan kepada anak-anak sekolah minggu, bagaimanapun caranya. Dan yang ketiga, sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu dan anak-anak kita di rumah bahwa Tuhan punya tujuan yang begitu mulia dan begitu besar melalui hidup mereka, melalui hidup kita. Ingat ya, khotbah yang sederhana dari Pastor Yose itu, ayo kita terapkan. Jangan cuma jadi teori. Katakan kepada anak-anak kita di rumah, katakan kepada anak-anak di sekolah minggu. Di Tepia Vero ya, sampaikan kepada guru-guru yang lain bahwa mereka adalah anak-anak Allah, bahwa mereka berharga di mata Allah, dan bahwa Allah punya tujuan yang luar biasa bagi mereka, bukan hanya supaya sukses, tapi to be impactful. Nah, saudara, terakhir ya,
Kita akan lama-lama ini refleksinya. Ini bukan cuma bicara mengenai menyiapkan generasi yang kuat atau generasi yang takut akan Tuhan, tapi ini juga bicara mengenai kita semua. Meskipun kita mungkin bukan anak-anak lagi, saya mengajak kita untuk mengambil waktu tenang beberapa menit ini. Dan 3 poin tadi, ya, saya rasa adalah poin-poin yang ingin dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Sebut nama saudara, saya tidak tahu siapa saja yang hadir pada hari ini, sebut nama saudara. Dan dengarkan bahwa Tuhan mengatakan kepada saudara, Eri, engkau adalah anakku. Katakan, ya, atau dengarkan, bukan katakan, dengarkan Tuhan mengatakan kepada saudara, Eri, engkau adalah anakku. Vero, Tuhan berkata, engkau adalah anakku. Ali, Tuhan berkata, engkau adalah anakku. That is your identity. Dengarkan yang kedua. Eri, engkau berharga di mataku. Dunia boleh meninggalkan engkau. Orang-orang yang seharusnya mengasihimu bisa berubah tidak setia. Orang-orang bisa menghina kamu, meremehkan kamu. Tapi engkau berharga di mataku. Vero, Ali, Felicia, Raymond, dan kawan-kawan yang lain, sebut nama masing-masing. Tuhan ingin mengatakan, engkau berharga di mataku. Yang ketiga, Eri, aku punya tujuan yang mulia dan besar melalui hidupmu. Aku bukan hanya memanggil engkau untuk menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang berhasil. Aku memanggil engkau untuk hidup berdampak bagi orang lain. Impactful. Vero, Ali, Esther, Ibu Kitty, Pak Rudi, Pak Irwan, Cik Ruth, Felicia, Raymond, Ii, Au, siapa lagi, Tasya, Rebecca. Tuhan ingin berkata, aku punya purpose yang mulia, yang besar, yang aku ingin lihat terjadi dalam hidupmu. Supaya hidupmu berbuah, menghasilkan buah, memberi dampak kepada orang lain. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sampai jumpa hari Minggu depan. Hari Minggu depan tanggal 31 Oktober. Meskipun terkenal sebagai Halloween, tapi sesungguhnya adalah hari di mana kita memperingati Reformation Day, memperingati reformasi, ya, di mana Martin Luther itu menancapkan 95 dalil atau tesis, begitu ya, di depan pintu sebuah gereja di Jerman, ya, satu perubahan yang besar, bukan hanya di dalam tubuh gereja, tapi reformasi itu mengubah dunia ini. Nah, minggu depan kita akan bahas bagaimana reformasi itu mengubah dunia ini. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Saya berharap semua kita boleh menjalani hidup di minggu yang akan datang di dalam penyertaan Tuhan, dalam kesehatan, dalam sukacita, dan dalam damai sejahtera. Love you.